Oke, halo sahabat. Nah, sekarang kakak akan lanjutkan di perbandingan trigonometri sudut berelasi pada kuadran keempat, ya. Di mana relasi sudut di kuadran keempat ini kita akan coba menemukan relasi sudut antara alfa dengan sudut 270 derajat plus alfa dan juga relasi sudut alfa dengan sudut 360 derajat min alfa. Nah, nanti kita akan lihat di mana perbedaannya. Langsung saja kita menuju ke GeoGebra ya. Oke, kita sudah ada di GeoGebra lagi. Nah, di sini masih seperti ulasan sebelumnya, kita masih bermain dengan titik P. Titik P ini X-nya P, Y-nya Q, ya kan? Nah, di mana dia memiliki perbandingan trigonometrinya, di mana sudah kita cari seperti berikut. Nah, ini ya. Jadi sin alfa itu adalah Y per R sama dengan Q per R. Cos alfanya adalah X per R atau P per R karena di sini X-nya P, ya kan? Dan tan alfanya adalah Y per X. Y-nya adalah Q, X-nya adalah P. Nah, begitu pula dengan kotan alfanya. Nah, sekarang di sini kita akan bermain dengan titik P, di mana kita akan mencari relasinya sudut alfa ini di kuadran keempat. Oke, nah titik P ini kakak akan rotasikan sehingga berada di kuadran keempat, ya, yaitu di P aksen. Titiknya dia akan berada di sini. Nah ini, ya, ini. Nah titik P ini dirotasikan sehingga titiknya berada di sini bayangannya, ya. Yang awalnya P, Q menjadi Q, min P, ya. Nah, dan kalau kita cek di sini, ini kan sudutnya alfanya 20 derajat, ya kan? Dan di sini setelah diukur ternyata sudutnya juga sama. Nah, ini 20 derajat juga, ya. Dan ini sama-sama namanya alfa. Nah, sehingga kalau misalkan ini diukur sudutnya dari sumbu X ini ke sini, ya, dia ini kan sudutnya 270 kan kalau dari sini. Nah, ini kan sudutnya 270 ditambahkan dengan alfa, alfanya 20 derajat, maka sudutnya menjadi 290 derajat, ya. Sehingga yang 290 derajat ini bisa kita katakan sebagai 270 derajat ditambah alfa. Nah, yang ini ya. Ini 270 derajat ditambah alfa. Nah, sekarang kita akan mencari perbandingan trigonometrinya untuk sudut 270 derajat ditambah alfa ini. Di mana bayangannya di sini P aksen itu dia sudah berubah ya. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jadi di bayangannya X-nya adalah Q dan Y-nya adalah min P. Sehingga sinus untuk 270 derajat ditambah alfa adalah Y per R, Y-nya adalah min P, dan ini R. Sehingga bisa kita tuliskan sin 270 derajat plus alfa sama dengan Y per R, Y-nya adalah min P, dan per R. Jadi min P per R. Cosnya adalah X per R, X-nya adalah Q. Jadi ditulisnya Q per R, ya, Q per R. Ini cos 270 plus alfa sama dengan X per R sama dengan Q per R. Sedangkan untuk tangannya itu adalah Y per X. Y-nya adalah min P, X-nya adalah Q. Jadi tan 270 derajat plus alfa itu sama dengan negatif P per Q. Nah, sekarang kita kaitkan hubungannya nih. Kita cari relasinya, ternyata sin 270 derajat plus alfa itu sama dengan cos alfa. Dia berelasi ya, hanya beda tandanya. Sehingga sin 270 derajat plus alfa sama dengan negatif cos alfa. Nah, seperti ini ya. Begitu pula dengan cosnya. Cos 270 derajat plus alfa itu sama dengan Q per R. Q per R itu sama dengan sin alfa. Nah, di sini sinnya bernilai positif ya. Dan ini cosnya ya, cosnya maksud kakak cosnya bernilai positif.
persis seperti yang sudah kita cari di kuadran sebelumnya. Di kuadran keempat, cos akan bernilai positif, ya. Sehingga cos 270 derajat plus alfa dia akan sama dengan sin alfa. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Jadi cosnya bernilai positif. Lalu untuk tangannya, tangan 270 derajat plus alfa itu sama dengan negatif P per Q. P per Q itu sama dengan kotan alfa. Sehingga relasinya tan 270 derajat plus alfa itu akan sama dengan kotan alfa. Jadi dituliskan tan 270 derajat plus alfa sama dengan negatif kotan alfa. Nah, seperti ini dia hubungan relasinya untuk sudut 270 derajat plus alfa dan alfa yang berada di kuadran keempat. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan perbandingan-perbandingan trigonometri yang lainnya untuk lebih mudah kita memahami dan menggunakannya. Nah, oke. Setelah kita melakukan percobaan tadi di GeoGebra, kita dapatkan untuk di kuadran keempat, ya, cosnya bernilai positif, ya. Dan kita dapatkan relasinya bahwa sin 270 derajat itu akan sama dengan negatif cos alfa, cos 270 derajat plus alfa itu sama dengan sin alfa, dan tan 270 derajat plus alfa itu sama dengan negatif kotan alfa. Nah, kalau kita bandingkan ini, dia mirip ya, mirip seperti yang di 270 min alfa, 90 derajat plus alfa, dan 90 derajat min alfa. Mirip perubahannya, di mana sin menjadi cos, cos menjadi sin, dan tan menjadi kotan. Yang membedakan hanya tanda di cosnya, ya. Cos bernilai positif di kuadran keempat. Jadi di sini cos 270 derajat plus alfa sama dengan positif sin alfa. Sedangkan perbandingan yang lainnya dia bernilai negatif, ya. Bisa kalian pahami perbedaannya, ya. Jadi kalau untuk ini 270 derajat min alfa plus alfa dia berubah ya, sin jadi cos. Cos jadi sin, tan jadi kotan. Itu ya. Yang membedakan hanya di tandanya. Di sini kebetulan untuk di kuadran keempat cos yang bernilai positif. Jadi ini dia tetap positif. Bisa dipahami kan ya? Nah, berikutnya kita akan mencari relasi yang terakhir di kuadran keempat, yaitu untuk sudut 360 derajat dikurangi alfa. Nah, bagaimanakah cara kita menemukannya dan bagaimanakah relasinya? Langsung saja kita menuju ke GeoGebra. Oke, kita sudah berada di GeoGebra lagi sekarang. Masih kita bermain dengan titik P di sini, yaitu P, Q, X-nya P dan Y-nya Q. Nah, sekarang titik P ini kakak akan rotasikan dia sehingga posisinya berada di kuadran keempat. Ya, kira-kira ada di sini. Ya, di sini P-nya menjadi di sini ya. Ya, oke. Ini dia dirotasikan ya sehingga dia posisinya ada di sini. Oke. Nah, garisnya kalau sehingga titik P-nya, P aksen bayangannya itu dia akan menjadi titik P, min Q ya. P, min Q ini. X-nya P, Y-nya min Q ya. Dimana di sini jaraknya sama R juga ini. Dan sudutnya, kalau dihitung sudutnya dari sini ke sini ya, itu sudutnya juga sama 20 derajat. Ya, ini alfa. Tuh, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita ukur sudutnya dari sini sampai ke situ, ya. Dari sini ke situ, kalau satu putaran penuh kan 360 derajat. Berarti kalau dari sini sampai di sana, berarti 360 derajat dikurangi 20. Yaitu nilainya adalah 340 derajat. Nah, di mana 340 derajat ini bisa kita nyatakan sebagai 360 derajat dikurangi alfa. Ini alfanya 20 derajat, ya kan? Nah, dan yang di sini R-nya di sini sama R, panjangnya R. Nah, sekarang kalau kita mau cari perbandingan trigonometrinya untuk yang 360 derajat min alfa, berarti untuk sin 360 derajat min alfa dia kan menjadi Y per R. Y-nya adalah min Q. R-nya tetap. Jadi kita tuliskan seperti ini ya.
Jadi perbandingan trigonometri untuk 360 derajat min alfa itu bisa kita tuliskan seperti ini ya. Nah, di mana sin 360 derajat min alfa itu kan y per r. Y per r itu y-nya di titik bayangannya di sini adalah negatif q. Berarti bisa dituliskan negatif q per r, yaitu min q per r. Sedangkan untuk cosnya berarti kan x per r. X-nya adalah p, ini p. Sehingga P per R itu adalah cos 360 derajat plus alfa. Tan, untuk tan 360 derajat min alfanya, tan itu adalah Y per X. Y-nya adalah min Q, X-nya adalah P. Jadi tulisnya negatif Q per P atau negatif Q per P seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan perbandingan trigonometri untuk sudut alfanya yang di sini yang di kuadran 1. Nah, ternyata terjadi ada relasi di mana sin 360 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Bukan sama, tapi negatifnya dari sin alfa ya. Ini kan negatif Q per R, ini Q per R. Berarti bisa dituliskan sin 360 derajat min alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Nah, seperti ini ya. Nah, sudut lain yang berelasi adalah perbandingan cosnya. Cos 360 derajat plus alfa itu P per R. Sama dengan cos alfa. Cos alfa juga P per R. Jadi cos 360 derajat plus alfa sama dengan cos alfa. Tuh, dituliskannya seperti ini ya. Cosnya positif ya. Cosnya positif. Persis seperti yang kita temukan di kuadran keempat, itu yang bernilai positif adalah cos. Sedangkan sinnya negatif. Lalu untuk tannya bagaimana? Tannya ternyata dia sama dengan tan alfa ya. Hanya saja dia negatif ya. Ini negatif Q per P, ini Q per P. Jadi tan 360 derajat min alfa itu sama dengan tan alfa. Oke ya. Tan alfa. Sehingga kita dapatkan relasi perbandingan trigonometrinya adalah tan 360 derajat min alfa sama dengan negatif tan alfa. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan perbandingan yang lainnya untuk lebih mudah kita memahami. Oke. Nah, sekarang kita akan bandingkan di mana tadi untuk yang sudutnya 360 derajat min alfa kita dapatkan relasinya seperti ini. Sin 360 derajat min alfa itu adalah negatif sin alfa. Cos 360 derajat min alfa adalah cos alfa, dan tan 360 derajat min alfa itu adalah negatif tan alfa. Nah, perubahannya sin tetap menjadi sin, cos tetap jadi cos, tan tetap jadi tan. Yang membedakan hanya di tanda positif negatifnya. Di kuadran keempat, cos bernilai positif. Nah, ini cosnya bernilai positif. Jadi kalau kita bandingkan, ternyata yang 360 derajat min alfa ini mirip seperti 180 derajat min alfa dan 180 derajat plus alfa. Perubahannya sin tetap sin, cos tetap cos, dan tan tetap tan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Nah, inilah dia adalah yang bisa kita katakan sebagai perbandingan trigonometri sudut berelasi pada berbagai kuadran. Jadi, ada beberapa hal yang perlu kalian cermati untuk mudah kita mengingatnya. Yang pertama, tanda positif di masing-masing kuadran. Ingat, yang bertanda positif di kuadran 1 adalah semuanya. Untuk di kuadran 2 adalah sinus, kuadran ketiga adalah tan, dan kuadran keempat adalah cos. Nah, kemudian untuk perubahannya, untuk 180 derajat min alfa, 180 derajat plus alfa, dan 360 derajat min alfa, perubahannya dia tidak berubah ya, tetap sin tetap sin, cos tetap cos, dan tan tetap tan. Sedangkan untuk yang lainnya, ini 90 derajat min alfa, 90 derajat plus alfa, 270 derajat min alfa, dan 270 derajat plus alfa, dia berubah. Jadi sinnya menjadi cos, ini cosnya menjadi sin, dan tannya menjadi kotan. Nah, seperti itu mengingatnya. Mudah bukan? Nah, sekarang untuk lebih paham, kakak akan mengajak kalian untuk menghitung atau mencari atau menentukan nilai dari cos 315 derajat dan tan 300 derajat.
Sudut-sudut ini jelas berada di kuadran keempat, ya. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja kita akan ulas bersama-sama. Yang pertama, cos 315 derajat. Nah, relasi yang pertama kita bisa pakai adalah cos 270 derajat ditambah alfa. Cos di kuadran keempat bernilai positif. Karena kita pakai 270 derajat, berarti cos berubah menjadi sin alfa. Nah, sekarang kita cari berapakah alfanya supaya bisa menjadi 315. Jadi 270 tambah berapa biar jadi 315? Berapa? Ya, 45 derajat. Ya, sehingga kita bisa tuliskan cos 315 derajat sama dengan cos 270 derajat ditambah 45 derajat. Di mana di sini 45 derajat ini adalah alfanya, ya. Karena cos di kuadran 4 positif, jadi nilai sinnya juga positif. Sehingga sama dia artinya dengan sin 45 derajat. Jadi cos 315 derajat berelasi dengan sin 45 derajat. Nilainya sama, yaitu setengah akar 2. Tuh ya. Atau bisa juga dengan relasi 360 derajat min alfa. Di mana cos 360 derajat min alfa ini akan sama dengan cos alfa. Kalau kita pakai sudutnya 360 derajat min alfa, jadi cos tetap menjadi cos, ya. Nah, 360 derajat dikurangi berapa biar jadi 315? Berapa? Ya, sama, 45 derajat, ya. Jadi cos 315 derajat sama dengan cos 360 derajat dikurangi 45 derajat. 45 derajat ini alfanya. Sehingga cos 315 derajat berelasi dengan cos 45 derajat juga, ya. Cos 315 derajat berelasi dengan cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu nilainya setengah akar 2. Tuh, ya. Nah, ini sama. Tuh, jadi kalian mau pakai relasi yang mana, boleh saja. Akan peroleh hasil yang sama. Oke. Nah, bagaimana dengan tan 300? Tan 300 kalau pakai relasi 270 derajat tambah alfa, maka tannya menjadi cot alfa. Ya, tannya menjadi cot. Nah, hati-hati di sini tannya di kuadran ketiga bernilai negatif. Jadi ini harusnya negatif cot alfa, ya. Negatif cot alfa. Jadi tan 300 itu sama dengan 200 tan 270 ditambah 30. Ini alfanya. Ya. Nah, karena di kuadran ketiga, karena di kuadran keempat tan bernilai negatif, maka tan 300 berelasi menjadi negatif cot 30 derajat. Cot 30 derajat itu adalah akar 3. Jadi tan 300 derajat sama dengan negatif akar 3. Seperti itu. Ya. Nah, bisa juga kita gunakan relasi tan 360 derajat min alfa. Kalau pakai 360 derajat min alfa, tan tetap menjadi tan, ya. Tapi hati-hati, ingat ini dia harusnya negatif, ya, negatif. Tandanya negatif tan. Nah, sehingga tan 300 sama dengan tan 360 derajat dikurangi 60 derajat. Nah, tan 300 ini akan berelasi menjadi min tan 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Karena 360 derajat dikurangi 60 derajat, ini alfanya akan diperoleh nilai 300 derajat, ya. Sehingga tan 300 ini berelasi menjadi min tan 60 derajat, ya. Tan 60 derajat nilainya adalah akar 3. Jadi negatif tan 60 derajat adalah negatif akar 3. Nih, ya. Sama yang diperoleh nilainya. Jadi boleh, ya. Intinya adalah kalian harus hati-hati tanda dari perbandingan trigonometrinya. Karena di kuadran keempat maka cos yang bernilai positif. Sedangkan sin dan juga tan dia akan bertanda negatif seperti ini, ya. Tuh. Bisa dipahami? Oke, kalau kalian masih bingung kalian bisa putar ulang video ini, ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Itu dulu dari kakak. Ya, mudah-mudahan kalian bisa mencermati ini karena sangat berguna untuk kita nanti menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan trigonometri. Karena tentunya nilai perbandingan trigonometri dalam kehidupan nyata tidak selalu berada di kuadran 1, ya. Bisa jadi besarnya ada
di kuadran 2, kuadran 3, ataupun kuadran 4. Oke, itu dulu dari kakak. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Ya, terima kasih. Dadah.